Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kuliah sosiologi. Minggu lalu kita sudah membahas masalah apa? Objek sosiologi. Ada yang masih ingat apa itu objek sosiologi? Masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi definisi masyarakat sendiri itu apa? Sekelompok manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Jadi kan masyarakat berarti adalah sekelompok manusia. Kita dalam ruangan ini bisa dikatakan masyarakat? Tidak. Karena kita berjumpa cuma hari ini saja. Tidak bersifat sementara. Kita sifatnya sementara kan? Iya. Tapi kalau namanya masyarakat, berarti kan dia tinggal di suatu daerah tertentu dan waktu yang cukup lama dan menghasilkan kebudayaan. Iya. Kan? Itu masyarakat kan? Iya. Misalnya contohnya lagi, misalnya orang yang sedang menonton pertandingan sepak bola. Kan sangat banyak orangnya kan? Iya. Kuat. Itu bisa dikatakan masyarakat? Iya. Alasannya? Karena siapa penolong dari sementara. Karena sifatnya sementara. Tapi yang namanya masyarakat memang sudah tinggal begitu lama di suatu daerah tertentu, mereka punya kebudayaan, kan? Karena Anda masih ingat apa itu budaya? Masih Apa itu budaya? kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat yang terus berkembang seiring waktu. Kebudayaan berarti dia sifatnya berkembang, kan? Karena kan ibu pernah bahas berarti beda budaya dengan adat. Iya. Kalau adat ya Dilestarikan. dilestarikan. Kalau kebudayaan yang namanya budaya berarti dia makin lama makin berkembang. Karena sifat kebudayaan itu adalah hasil cipta manusia, ya kan? Ya. Hasil cipta manusia yang dimanfaatkan dalam kehidupan sosial, ya kan? Apa saja yang diciptakan oleh manusia? Apa contohnya? Seperti pesiju. Kesidu Itu ada. ada. Oh ya. Nah, kesidu ada. Kan? Orang bisa menciptakan sebuah pulpen ini, spidol ini, atau pulpen, kan? Ini kan budaya, hasil cipta manusia kan? Ya. Ini kan kita manfaatkan dalam kehidupan sosial kita kan? Ya. Dengan adanya spidol kita bisa menulis. Berarti ini hasil cipta manusia. Seorang yang pintar, yang memang dia karena seorang arsitektur, dia kan orang yang pintar, yang pandai, kan? Dia bisa membangun hidup nanti. Itulah budaya, hasil cipta manusia. Interaksi sosial. Sosial karena adanya proses, ya kan? Adanya proses sosial. Tanpa adanya proses sosial, nggak mungkin terjadinya interaksi. Ya. Jadi yang namanya interaksi berarti kan seseorang ketemu dengan orang lain. Ya. Apakah dia menyampaikan berita atau apa saja yang memang itu bisa merubah. Apakah misalnya kan seorang si A ketemu dengan si B, jadi menyampaikan berita ini misalnya kan, dan itu kan interaksi sosial. Dapat merubah apakah mimiknya, apakah wajahnya. Misalnya seseorang yang datang memberikan informasi kepada kita, misalnya informasi yang positif, pasti kita akan tenang kan? Ya. Tenang kita. Tapi kalau misalnya orang memberikan informasi yang negatif, berarti pasti kita kan misalnya apakah marah atau misalnya kita sedih misalnya berita yang disampaikan. Jadi sekarang kan interaksi sosial tuh misalnya kita lihat bisa secara langsung bisa tidak langsung. Kalau langsung gimana? Ya berada. Kalau langsung berarti berhadapan langsung, ya kan? Kalau tidak langsung Secara medsos bisa telepon, WhatsApp. melalui media sosial, ya kan? Berarti kita dengan adanya media sosial berarti interaksi sosial kita sudah lebih mudah. Tidak harus tatap muka, ya kan? Berarti itu kan bisa langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung gimana? Bahkan kayak video call. Kalau bisa melalui surat itu kan langsung juga kita. Bisa yang tidak langsung sekarang melalui surat. Itu kalau zaman dahulu itu kan sebelum adanya HP itu kan paling kita kalau interaksi yang tidak langsung itu kan misalnya melalui surat.
kita mengirim surat. Contohnya misalnya kita ada keluarga di Jakarta yang meninggal, itu melalui telegram atau melalui surat. Mungkin 1 minggu kita baru tahu bahwa ada keluarga kita yang meninggal. Tapi sekarang kita melalui HP, kita melalui melalui lagi sekarang video call, itu langsung kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Jadi itu sedikit mengenai proses interaksi. Namanya interaksi berarti seseorang ketemu memberikan informasi. Jadi kita sudah tahu bahwa informasi disampaikan itu apakah bersifat positif atau bersifat negatif. Berarti nanti tergantung dari mimpi orang yang menerimanya, yang menerima interaksi tadi, ya kan? Kalau memang yang sifatnya positif, contohnya seperti itu kita, kalian disampaikan salam oleh seseorang. Kalau misalnya ada yang kirim salam, jadi kan, oh ya, kan pasti begitu kan, senang kan? Yeah. Kalau ada yang mengatakan, ini si A bilang kamu begini, pasti kita marah. Itu nampak dari mimik wajah kita, yang kita yang menerima interaksi, berarti itu akan menambah. Itu sedikit gambaran tentang proses sosial. Jadi proses sosial terjadi karena adanya interaksi. Karena ada interaksi sosial, maka inilah proses. Kita saling menyapa, saling memberikan informasi. Itu namanya proses. Jadi yang proses ini kan berarti yang namanya dikatakan proses itu apa itu proses? Tahapan kan. Contohnya Anda bisa jadi sarjana melalui proses kan? Apa prosesnya? Belajar. Anda dari semester pertama 2, 3 sampai semester praktik, itulah proses. Sehingga Anda bisa selesai kuliah jadi sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi ini, ya kan? Tanpa proses mungkin kalau dulu ya, sekarang nggak bisa lagi. Itu dulu ada orang yang secara instan mendapatkan ijazah, itu ilegal, berarti tidak melalui proses. Kalau tidak melalui proses, berarti itu namanya bisa Anda dapat ijazah tanpa proses. Ya. Jadi sekarang kita ada sistemnya online, ya kan? Sistem online, setiap isi KS online, itu KS yang Anda dapat juga online, semuanya online. Berarti tanpa proses nggak mungkin sesuatu itu bisa. Itulah namanya proses. Jadi sebelum kita lanjutkan, mungkin ini ada sedikit, mungkin boleh dicatat. Bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang juga dapat dinamakan proses sosial. Karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Apabila dua orang ketemu,
interaksi sosial dimulai apabila dua orang ketemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur. Mereka saling menegur, berjabat tangan, bahkan berkelahi. Jadi, kalau dua orang ketemu, disitulah mulainya interaksi sosial, ya kan? Kita mulai interaksi sosial. Seperti saya katakan tadi, berarti kita ketemu si A dengan si B, disitulah mulai terjadinya interaksi sosial. Apakah saling memberikan informasi, atau bahkan misalnya seperti yang dikatakan tadi, berkelahi. Memang udah lama saya tunggu, kamu mengatakan pikiran begini, udah ketemu langsung berkelahi. Nah, kadang kita tidak siap. Sedangkan yang satu ini dia siap karena dia tahu bahwa dia pernah memberikan informasi yang negatif misalnya. Tapi begitu ketemu langsung berkelahi. Jadi ya si lawannya tadi atau si kawannya tadi kan dia bingung. Kenapa kamu harus pukul saya? Ya kan? Kamu pernah menceritakan saya begini-begini. Nah, itulah di situ dimulainya interaksi sosial. Karena satu orang ketemu atau misalnya satu orang dan sekelompok orang. Ya kan? Saling memberikan informasi. Informasi yang disampaikan itu bisa positif, bisa yang negatif. Itu tergantung daripada penerima. Yang memberikan informasi tadi, komunikasi dan komunikat. Apa beda komunikasi dan komunikat? Komunikasi berarti kan orang yang menyampaikan berita. Komunikat berarti orangnya Menerima. Orang yang menerima informasi tadi, komunikat. Kita berdua ketemu, ya kan? Saya yang memberikan informasi, Anda adalah komunikan yang menerima informasi tentang apa yang disampaikan dalam suatu interaksi sosial tadi, ya kan? Karena misalnya antara satu etnis dengan etnis yang lain, mereka misalnya saling bercerita tentang misalnya budaya, tentang apa, tentang kegiatan sosial. Karena kita lihat dalam kehidupan masyarakat, budaya antara satu masyarakat dan masyarakat lain itu kan beda, ya kan? Ada satu budaya yang memang dijunjung tinggi oleh satu masyarakat, tapi dalam masyarakat lain belum tentu. Mungkin budaya yang dijunjung tinggi oleh satu masyarakat untuk masyarakat yang lain mungkin itu adalah apakah dilecehkan ataupun tidak disenangi atau bahkan tidak pernah dilaksanakan. Jadi beda etnis, beda suku, beda budaya. Dan cara juga berkomunikasi juga beda-beda. Misalnya contohnya kita berinteraksi. Kalau orang kita biasanya sudah ketemu si A dengan si B, kita berjabat tangan, ya kan? Berjabat tangan, salam atau apa. Itu kebiasaan orang kita kan begitu. Misalnya seorang laki-laki ketemu dengan laki-laki yang lain misalnya. Karena contohnya kita seorang anak laki itu lewat di pos jaga, dia kan memberikan salam, assalamualaikum. Ya kan? Itu kebiasaan orang kita kan begitu. Tapi ada juga misalnya yang ketemu langsung pipi kiri kanan. Tapi dalam budaya kita bisa demikian. Ya. Apalagi kalau kita punya suami, ketemu misalnya dengan teman-teman kita yang lama, kita misalnya oke lah kalau sama perempuan itu biasa. Tapi kalau orang laki, tempeleng kita. Apa kan? Apa kamu harus cium istri saya atau apa kamu harus cium suami saya kan begitu. Ya kan? Tapi kalau budaya orang barat itu sudah biasa. Ketemu, pelukan, cium pipi ini, cium kanan itu biasa. Itu kita interaksi, ya kan? Cara kita berkomunikasi. Jadi masing lain masyarakat, lain budaya, cara kita berkomunikasi. Itu semua adalah yang disebutnya proses-proses dalam terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Mungkin ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan yang lain.
bila interaksi tersebut tidak berlangsung? Berarti kalau interaksi tidak berlangsung, ada orang yang nggak berinteraksi? Ya. Sekarang gini aja, manusia itu adalah zon politikon, makhluk sosial. Berarti kita selalu berhubungan dengan orang lain, ya kan? Nah, berarti kan kita saling membutuhkan. Gak ada manusia itu bisa hidup sendiri, gak ada. Kita saling membutuhkan antara si A dengan si B, ya kan? Karena memang sudah kodratnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia saling membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya misalnya kita sejak lahir aja kita sudah ditolong oleh orang lain. Yang kemudian bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan manusia lain dalam kehidupan sosialnya. Jadi nggak bisa kita bisa beraktivitas sendiri. Misalnya kita seorang yang kaya raya, punya segalanya. Mungkinkah kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri? Tidak kan? Berarti kita butuh orang lain. Berarti kita butuh komunikasi, butuh interaksi, butuh orang lain dalam melaksanakan aktivitas sosial kita. Kita memang contohnya seperti kita orang Indonesia ini kan, sifat kegotong royongan dalam masyarakat kita itu sudah ada dari nenek moyang kita. Karena sifat kegotong royongan itulah yang menandakan bahwa kita selaku makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Ya kan? Kita kaya raya, punya semuanya, kita punya sawah, punya mobil semuanya. Bisa kita garap sendiri sawah kita? Tidak. Berarti kita harus membutuhkan orang lain. Makanya perlunya interaksi. Berarti kalau kita tidak bisa berinteraksi, orang bisu aja bisa berinteraksi. Perlu bahasa kan? Iya. Perlu misalnya orang bisu itu perlu makan. Apakah kita bergerakkan tangan, kita suruh mandi, apakah hanya bergerakkan? Berarti semua harus komunikasi. Ya kan? Tanpa komunikasi nggak bisa. Apa harus kita kerjakan sendiri? Nggak bisa kita. Berarti komunikasi atau interaksi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tanpa interaksi kita tidak bisa apa. Tidak ada yang bisa kita kerjakan kalau memang kita tidak berkomunikasi atau tidak berinteraksi. Dan interaksi itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sosial masyarakat. Kita ada lain? Tanyakan? Silakan, kalau ada yang lain ingin tanyakan? Ada? Kalau enggak kita lanjutkan sedikit lagi supaya Anda lebih paham. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi sosial lebih mencolok ketika terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok.
bangsa Indonesia berlaku suatu, misalnya di kalangan banyak suku bangsa di Indonesia berlaku suatu tradisi yang telah melembaga dalam diri masyarakat bahwa dalam perkawinan pihak laki-laki diharuskan memberikan mas kawin kepada pihak perempuan. Ini salah satu contoh interaksi sosial. Ini biasanya sudah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lihat, kenapa seorang laki-laki itu apabila dia hendak menikah dia harus membawa mahar atau mas kawin kepada perempuan. Ada yang tahu? Itu apa? Atau kita lihat misalnya itu ada di Padang, di Pariaman, itu perempuan membawa mahar kepada laki-laki. Dibeli, istilahnya dibeli. Sekarang kita lihat dalam tradisi masyarakat kita pada umumnya itu laki-laki memberikan mahar. Itu untuk apa? Ya? Memuliakan. Lain ada yang tahu? Seorang wanita biar ada harga. Lain coba, yang lain apa? Itu apa? Membeli kebutuhan bersama. Belum. Kenapa harus laki-laki membawa mahar, sejumlah mahar kepada pihak wanita? Bahkan kadang-kadang maharnya itu terlalu tinggi. Apalagi sekarang kita lihat emasnya sekarang hampir 3 juta. Harga di Satu mayang kan? Iya. Kalau diminta sampai 20 mayang berapa? Ya, hampir 60 juta. Ya kan? Itu maharannya kan? Jadi sekarang kita lihat kenapa banyak terjadi kawin lari. Tak sanggup bayar mahar, ya kan? Karena itu sudah melembaga dalam masyarakat kita bahwa apabila terjadi pernikahan atau seorang laki-laki ingin melamar perempuan atau seorang wanita, dia harus membawa mahar. Dan ini dilihat karena nanti apabila si perempuan ini sudah menikah, itu kan dia kan dibawa oleh suaminya, ya kan? Jadi tidak terjadi misalnya kalau tanpa mahar, bagaimana nanti kan dia sudah pisah dari orang tuanya. Berarti dia harus hidup dengan keluarga barunya, apakah tinggal di rumah suaminya atau kontrak rumah atau suaminya sudah punya rumah yang jelas. Setelah menikah dia dibawa oleh suami. Jadi dengan mahar tadi dia sementara mungkin apakah suaminya punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan, karena memang itu sudah merupakan tradisi dalam masyarakat kita bahwa seorang laki-laki itu harus bawa mahar, dan mahar itu akan dijadikan misalnya nanti apabila dia sudah tinggal dengan suaminya, berarti dia tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan sosialnya. Ya, nanti baru menikah nanti udah ada uang beli beras, nggak ada uang untuk kontrak rumah, nggak ada ini, nggak ada itu. Bahkan kita lihat banyak orang misalnya yang kawin lari karena nggak sanggup membeli mahar, karena diminta terlalu tinggi. Misalnya dalam masyarakat kita mahar itu misalnya ada kakak yang sudah menikah itu maharnya 20 mayang. Mungkin 20 mayang itu waktu maharnya masih murah.
masih 1,5 juta atau 1 juta. Tapi sekarang emasnya udah hampir 3 juta. Berarti kan dia harus nanti belum lagi bawaannya, seserahannya. Ya kan? Kan inilah merupakan suatu yang sudah melembaga, sudah merupakan suatu tradisi dalam masyarakat kita bahwa itu harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Berarti kalau nggak dipenuhi berarti bisa saja nanti gagal atau apa, maka sering terjadi kawin lari karena akibat mahar tadi yang memang terbatas, misalnya keuangan pihak laki-laki terbatas, maharnya terlalu tinggi, makanya terjadilah kawin lari. Makan cinta. Makan cinta bisa jadi kan? Ya, Yang penting kan ada istilahnya, yang penting saling pengertian, yang penting kami saling mencintai, tak perlu uang. Aduh, Bisa itu? Bisa itu? Enggak. Enggak. Ya? Jadi kalau suaminya pengangguran. Berarti kalau suaminya pengangguran, ya kan? Oh ya, ubah ya cinta. Berarti interaksi itu memang sudah ada dalam suatu masyarakat dan itu sudah melembaga dalam masyarakat kita dan itu merupakan suatu proses sosial sehingga dalam masyarakat kita suatu interaksi sosial itu tidak mungkin tidak kita jalankan karena manfaatlah sesuatu yang sudah melembaga dalam masyarakat atau itu merupakan suatu proses sosial yang harus kita jalani dalam kehidupan masyarakat. Kita ada yang tanyakan lagi yang lain? Silakan, mungkin ada yang tanyakan yang lain? Silakan dari belakang. Ada yang tanyakan yang kurang jelas? Ini gimana maksudnya, Bu? Ya, interaksi sosial lebih mencolok ketika terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Itulah tadi yang Ibu katakan tadi, antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok kan. Kita ingin menikah, ya kan? Ini kan misalnya antara si laki-laki dan perempuan, mereka sudah saling mencintai, ingin menikah. Tapi pihak keluarga perempuan dia meminta mahar. Pihak keluarga perempuan berarti kan yang kelompok. Iya. Sedangkan misalnya laki-laki ini dari daerah lain misalnya, kita misalnya orang Pidi dengan orang Aceh Utara, berarti dia kan secara individu kan dia sendiri. Sedangkan kita kan tradisi kita orang Pidi bagaimana, tradisi kita orang Aceh bagaimana, itu kan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok, terjadilah kesenjangan dalam kehidupan sosial ini. Jadi interaksi sosial ini adalah terjadi kesenjangan karena kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tadi. Jadi makanya kadang-kadang ini tidak ketemu, terjadilah hal-hal yang kadang-kadang tidak kita inginkan. Ya. Ada lain? Meneka. Itu menit itu. Pada meneka. Itu. Netro. Itu menit. Kayak yang pikir kau kan? Sekarang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada dua syarat. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Satu, adanya kontak sosial. Adanya kontak sosial atau social context. Adanya kontak sosial. Social context.
artinya komunikasi. Kata kontak berasal dari bahasa Latin. Kata kontak, enggak, kalinya baru. Kata kontak berasal dari bahasa Latin kon atau cum. Berasal dari Bahasa Latin kon atau cum. Yang artinya bersama-sama. Dan tamu. Dan tamu. Yang artinya menyentuh. Jadi kontak artinya bersama-sama menyentuh. Secara fisik kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badania. Hubungan badania. Misalnya kan kita berjabat tangan, itu kan udah kontak namanya, ya kan? Bersalaman, itu kan kontak sosial. Sebagai gejala sosial, tidak perlu berarti suatu hubungan badania. Karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Kan kalau di sini kita yang namanya kontak berarti kan gimana kontak berarti kan kita kontak fisik kan. Jadi sekarang dengan majunya teknologi berarti kan kita tidak harus bersentuhan fisik kan. Berarti seperti dengan canggihnya ilmu dan teknologi kita bisa menggunakan video atau WhatsApp apa saja ya kan. Yang penting kita bisa melaksanakan kontak komunikasi. Jadi tidak harus berjabat tangan, tidak harus misalnya bersentuhan. Berarti yang namanya kontak sosial itu berarti lewat media sosial pun kita sudah bisa melaksanakan komunikasi atau interaksi. Jadi itu yang namanya interaksi. Kita berbicara melalui HP atau misalnya melalui telepon, ya kan? Melalui telepon atau misalnya sarana komunikasi yang lain yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi. Itulah namanya kontak. Kontak itu
Kalau pada dasarnya berarti ini kita kontak listrik itu bersentuhan, ya kan? Sentuh kita dengan listrik atau apa? Berarti itulah namanya kontak. Saja kontak. Sudah, mungkin ada yang tanya kan? Maksud dari Kan gimana ya? Teh? maksud dari gejala sosial tersebut itu apa, Bu? Gejala sosial berarti gimana kita bilang ya? Berarti yang terjadi dalam kehidupan sebelum kita melaksanakan komunikasi, sebelum kita melaksanakan suatu interaksi kan kita adanya gejala-gejala yang terjadi dalam kehidupan sosial kita, misalnya kita saling berkomunikasi, kita ini saling berinteraksi, saling berjabat tangan bisa jadi. Yang namanya gejala sosial dalam kehidupan masyarakat itu kan macam-macam, ya kan? Hubungan-hubungan kita dalam masyarakat. Nah, kita dalam masyarakat, misalnya apakah kita bisa yang tadi hanya memberikan salam, bisa bersentuhan, bisa melalui WhatsApp atau apa saja. Silakan, ada yang lain yang ditanyakan, silakan. Yang laki-laki di belakang itu silakan tanya. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan sosial kita itu melalui proses. Tanpa proses, sesuatu tidak akan mungkin terjadi. Ya kan? Tadi adanya kontak kan, sekarang adanya komunikasi. Dengan sudah adanya kontak berarti kan sudah adanya komunikasi kan? Iya. Misalnya Anda ini maaf kita bilang misalnya ada orang telepon yang Anda nggak kenal, pasti dia kan halo siapa ini? Kan misalnya kan di HP kita nggak ada nama, tapi dia menelpon kita, kan sudah terjadi komunikasi. Iya. Berarti kita nggak saling kenal. Orang misalnya pacaran atau apa misalnya itu melalui HP. Kan kita nggak pernah kenal, tapi karena sudah adanya komunikasi, jadi mungkin kita dari bahasa dia atau bahasa kita dia bisa menilai kita, oh dia begini, cara bicara kita, dia ini lembut, dia ini kasar, itu semua apa dari komunikasi virtual, ya kan? Dari komunikasi atau dari ucapan yang kita ucapkan pada saat kita berbicara dengan lawan kita. Apalagi misalnya lawan kita itu berlawanan jenis dengan kita. Kita sering kita lihat orang misalnya dari mana tahu nomor telepon saya, oh ini dari kawan kamu, padahal kita nggak kenal, Iya. ya kan? Tapi sudah terjadi komunikasi, sudah terjadi interaksi, maka sudah terjadi suatu hubungan yang tadinya nggak kenal, bahkan sudah menjadi suami istri. Itu bisa jadi, atau sudah jadi sepasang kekasih, itu bisa jadi.